Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Keisuke Honda pernah membela AC Milan, cuma dalam 4 tahun roda nasib membawanya ke Premier League Azerbaijan. Pada masa jayanya, pesepak bola 34 tahun tersebut adalah andalan lini tengah timnas Jepang. Tempatnya menorehkan 98 caps. Performa apik saat itu pula yang membawanya ke Serie A dengan AC Milan memboyongnya dari CSKA Moskow di tahun 2014. Performa Keisuke Honda itu pula yang membuat Milan punya ekspektasi tersendiri terhadapnya. Jersey nomor 10 bahkan diserahkan kepadanya. Namun setelah 92 penampilan dengan mencetak 11 gol, kebersamaan Honda dengan AC Milan berakhir di tahun 2017. Dari situ karir pesepak bola pertama Jepang yang main di 3 ajang Piala Dunia itu mulai meredup. Selepas bersama Milan, Keisuke Honda mengembara ke penjuru dunia, mulai dari Liga Meksiko bersama Pachuca, benua Australia bersama Melbourne Victory, di Belanda dengan Vitesse, lalu Botafogo di Serie A Brasil. Pada akhir 2020 lalu, kontraknya bersama Botafogo resmi berakhir, dan kini mantan penggawa timnas Jepang itu berpetualang bersama Nevsky PFK, klub yang berbasis di Liga Primer Azerbaijan. Playmaker Inter Milan Christian Eriksen mengakui dirinya sempat melalui situasi yang sulit bersama Nerazzurri. Namun berkat bantuan Simon Kjaer, ia secara perlahan mampu melewati situasi tersebut. Eriksen mengungkapkan bahwa ia sangat berterima kasih kepada rekan senegaranya itu. Namun ia juga melontarkan pernyataan bernada provokatif karena ia menyebut Simon Kjaer salah memilih klub. Saya bermain bersama dia sejak lama. Saya paham benar Kjaer di dalam dan di luar lapangan. Dia juga membantu saya beradaptasi ketika baru datang ke Italia. Tapi jelas dia bermain di tim yang salah meski dia sudah memilih kota yang tepat, ujar Eriksen dikutip dari Football Italia. Dua penggawa AC Milan, Ante Rebic dan Gianluigi Donnarumma mendapat sanksi dari Komite Disiplin Serie A sebagai imbas dari panasnya laga AC Milan kontra Napoli beberapa hari lalu. Kedua pemain itu dianggap melakukan tindakan indisipliner karena tak mampu menahan emosinya di laga yang berkesudahan dengan skor 1-0 untuk kemenangan Napoli tersebut. Ante Rebic yang mendapat kartu merah langsung mendapat sanksi larangan bermain selama 2 laga. Sanksi itu dijatuhkan karena bersikap tidak hormat kepada wasit Fabrizio Pasqua. Sementara itu, Gianluigi Donnarumma didenda sekitar 10.000 euro. Denda itu dijatuhkan karena ia dianggap melakukan aksi yang bersikap mengancam dan ofensif kepada pihak lawan. Donnarumma sebelumnya sempat melabrak bangku cadangan Napoli. Ia membentak manajer Napoli Gennaro Gattuso dan menudingnya sebagai seorang preman. AC Milan mendapatkan beberapa hasil minor di beberapa pertandingan terakhir yang mereka lakoni di Liga Italia. Kekalahan 0-1 yang mereka dapatkan saat melawan Napoli membuat posisi mereka di daftar klasmen memang masih berada di peringkat kedua. Akan tetapi kini mereka terpaut 9 poin dari Inter Milan. Kondisi itu jelas membuat langkah I Rossoneri untuk merebut gelar Scudetto semakin berat. Kendati target utama yang diberikan manajemen klub adalah lolos ke Liga Champions. Namun mantan pemain AC Milan Demetrio Albertini mendesak mantan klubnya itu untuk terus bermimpi meraih gelar Liga Italia musim ini. Albertini yang merupakan produk asli Akademi Milan memiliki 2 alasan mengapa mantan klubnya itu masih bisa merengkuh gelar Liga Italia. Penting untuk melihat ke depan, karena jika Anda melihat ke belakang maka rasa takut bisa datang. Anda harus terus memimpikan gelar karena 2 alasan. Pertama, tidak ada penyesalan di akhir. Mungkin saja Inter tersandung dalam beberapa pertandingan. Saya tidak melihat mereka dominan kalau melawan Atalanta dan Torino. Jika Inter sedikit melambat, maka akan lebih buruk bagi Milan apabila tidak berani mencoba mengatasi ketertinggalan. Kedua, jika Anda mematok target tinggi, maka Anda bakal memiliki motivasi yang lebih. Anda tahu bahwa Anda sedang bermain demi meraih target terpenting. Selain hasil laga, saya tidak melihat Milan dalam krisis, kata Albertini seperti dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Zlatan Ibrahimovic akan kembali memperkuat tim nasional Swedia setelah 5 tahun pensiun. Ia bakal memperkuat negaranya dalam pertandingan internasional bulan ini. Kembalinya Ibrahimovic diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Swedia pada hari Selasa kemarin. Ibra sebelumnya telah pensiun dari sepak bola internasional pada tahun 2016 lalu. Ibrahimovic dipanggil pelatih tim nasional Swedia Jen Andersson bersama 25 pemain lainnya untuk melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022 dan 1 laga uji coba.
Dua laga kualifikasi Piala Dunia itu adalah melawan Georgia dan Kosovo. Tidak lama setelah pengumuman resmi itu, Ibrahimovic seperti biasa juga membuat kejutan di akun sosial media pribadinya. Melalui Twitter, Ibrahimovic mengunggah foto dirinya ketika menjadi kapten tim nasional Swedia dengan keterangan kembalinya sang dewa. Ibrahimovic tercatat ikut membantu timnas Swedia mengarungi 2 Piala Dunia dan 4 Piala Eropa selama 15 tahun pengabdiannya. Dalam setahun terakhir sejak Stefano Pioli beralih ke formasi 4-2-3-1, Hakan Çalhanoğlu telah memainkan peran sentral yang membuat Milan mampu merangsek ke papan atas Liga Italia. Dalam formasi itu, Pioli menempatkan Çalhanoğlu di posisi terbaiknya di belakang striker, yang membuat performa pemain asal Turki itu begitu impresif khususnya pasca lockdown musim lalu. Namun situasi kontraknya bersama Milan hingga detik ini terus menimbulkan keraguan. Apakah sang pemain akan tetap bertahan di San Siro atau tidak? Negosiasi perpanjangan kontraknya sejauh ini belum mencapai kesepakatan yang membuatnya memiliki potensi besar hengkang di akhir musim nanti. Terkait dengan hal itu, mantan penggawa timnas Turki dan Bayern Munich Hamit Altintop mendesak Çalhanoğlu untuk mencoba dan memaksa pindah ke klub Liga Champions musim panas ini. Andai saja AC Milan pada akhirnya gagal tampil di kompetisi elit Buno Biru tersebut musim depan. Hakan telah berkembang pesat dan itu tentunya menjadi salah satu alasan mengapa Milan juga mencapai hasil yang begitu penting, karena itu adalah bagian fundamental dari mereka. Saya mengatakan seseorang seperti dia harus bermain di Liga Champions setiap tahun, apakah dia bersama Milan atau di tempat lain, kata Altintop seperti dikutip dari Calcio Mercato. AC Milan dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek Feyenoord Lutsarel Geertruida pada jendela transfer musim panas ini. Demikian klaim NOS, outlet asal Belanda yang dilansir dari Calcio Mercato. Lutsarel Geertruida dianggap sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Eredivisie saat ini. Pemain 20 tahun itu bermain secara alami di sisi kanan pertahanan dan telah membuat 7 gol dan 2 assist dari 22 penampilannya musim ini. Sang pemain memiliki kontrak dengan Feyenoord hingga Juni 2022. Yang artinya menghadirkan peluang pasar bagi direktur olahraga Paul Maldini dan Ricky Massara. Mengingat sang pemain bisa direkrut dengan kesepakatan berbiaya rendah.